Training SC Bia Krugi BS Selang 02. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Juga Pak, untuk hasil produksi ini gimana ya Pak? Alhamdulillah di hari Senin yang cerah ini yang mudah-mudahan tidak terlalu panas hari ini dapat jumpa Pak di lokasi yang 36. Kita bersyukur menerima puasa, di mana pada pagi ini kita diberikan nikmat yang begitu besar, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita keselamatan hari lagi sini Pak untuk masa hari kita 12 jam ke depan. Jadi kawan semua mungkin ini kita refresh namanya Pak. Refresh itu bukan ngajari Pak, penyegaran. Sama kalau barang kita tuh di rumah tuh kita taruh dalam freezer, kulkas biar segar ya. Nah ini sama juga Pak. Mungkin ini udah sering kami lakukan mulai dari forum Indo, mungkin kalau sudah pernah gabung dulu berapa kali Pak. Tapi karena kita faktor banyak lumpuh itu Pak, jadi makanya kita refresh lagi, kita ingatkan lagi, kita segarkan lagi Pak. Bukan menggurui. Jadi kalaupun kami salah penyampaian, keliru Pak, dan tidak tepat, nah, tolong dikoreksi Pak. Kalau mungkin kalau udah paham, udah tahu silakan Pak untuk melakukan refresh ini Pak. Nanti akan saya kasih token tanpa diundi dan tanpa pertanyaan. Nah, jadi kawan-kawan artinya udah paham kan, udah pernah mengikuti ini Pak. Terakhir di kru kita, kru B ini di data kita November 2023 Pak. Maka tadi aku buka ada berdebu kan, karena udah setahun 2 bulan kita melakukan ini ya. Pastinya mungkin lupa kan, karena tidak ingat kan. Nah, mungkin bilang lupa kan, sudah lupa. Saya ingatkan lagi di sini. Ini mungkin udah tahu nama barangnya, tahu apa ya? Nama ini? Tahu SCBA. Apa SCBA itu? Itulah. Nah, itu yang tahu kan? Oke Pak, SCBA ini bahasa rusuhnya Pak. Self Contained Breathing Apparatus. Kalau kita bahasakan ke Inggrisnya, alat pernapasan mandiri. Itu bahasa Inggrisnya kan. Tadi kalau bahasa rusuhnya tadi, Self Contained Breathing Apparatus, SCBA. Kalau kita kata singkatnya kan, kita disingkatkan lagi bahasa Inggrisnya alat pernapasan mandiri. Alat pernapasan mandiri, karena kita mandiri Pak, bernapas di sini kan. Kan kita bernapas kita dari udara kita kan. Ini kapan digunakan Pak? Nah, kondisi udara yang Pak, yang tidak sehat ataupun yang berbahaya. Seperti kita kawan-kawan mungkin kita mau membersihkan di tangki, nah kami dari ASC atau S akan mengecek dulu Pak menggunakan MGD. Tahu MGD? Multigas detektor, alat kuning kecil itu yang kita sering kita hidupkan kalau ada ini kan. Itu kita ketahui dulu Pak. Kalau di tangki itu udaranya 20% ke bawah, kita gunakan ini Pak. Nah, kalau kapal itu sesak napas, akhirnya Bapak pingsan di dalam itu kan. Nah, kita sering kadang bersihkan tangki. Nah, juga ada blower juga Pak, ada bak blower kecil kita kalau beda kan di drilling kan. Jadi kita selain bak blower juga ada ini Pak. Jadi kita ada sesak. Tapi kalau memang udaranya masih memungkinkan, kita ada pakai ini Pak. Cukup kita menggunakan ventilasi, kita buka semua Pak di atas breathing di atas tangki. Kita gunakan bak blower yang kecil kan, yang bak blower yang yang portable Pak. Nah itu kalau drilling kita memang kontraknya ada bisa Pak, untuk di tangki itu ada juga Pak. Jadi kawan-kawan semua tidak harus pakai ini Pak. Nah kita biar udara segar kan, kita bantukan blower, mungkin kita buka juga breathing di atasnya sehingga sirkulasi udara lancar. Nah ini juga Pak kalau di drilling ataupun di geothermal kita biasanya ada Pak, ada kontraknya, ada perusahaan tersendiri Pak. Nah ada perusahaan tersendiri yang memang untuk mengurusi mengasai SBA Pak. Karena dia ada yang kecil lagi dari Pak, ada yang portable yang bisa kita sandang aja Pak. Nah kalau kami di drilling itu biasanya ada beberapa unit nih Pak. Itu ada 2 orang yang handle-nya, ada malam ada siang turunnya Pak. Jadi kita sering lakukan drill Pak. Jadi mereka hidupin silinder, kita ini silinder Pak. Nah silinder ini tabung kalau bahasa gitu. Nah bentuknya silinder Pak. Ini bagian awalnya silinder. Nah ini macam-macam Pak. Ada yang 6 kilo, ada yang 9 kilo. Ini saya rasa 6 kilo yang kita Pak. Ini model lama Pak. Kenapa dia? Karena masih berat. Dia bukan pakai kalau baru fiber Pak. Fiber itu lebih enteng dia. Enak kita untuk mikul ya kan. Nah itu jenis fiber. Yang orang-orang menyelam itu jenis fiber Pak. Karena enteng. Ini mungkin jumlahnya sampai ada 6 literan Pak. Kalau normal ya. Ini 300 bar. Kalau normal nanti kita cek kalau kita menggunakan ada ini Pak silinder. Di sini di silindernya Pak. Yang silinder. Di sini ada juga ini kepala Pak untuk mengeluarkan yang dari sini, udara dari sini. Nanti dia akan larinya ke sini Pak. Nah, lari ke sini. Sama sini Pak. Yang kedua ini harus kita buka. Oh, tuh ini mah. Nah, ini Pak. Ini back plat namanya Pak. Untuk tas sandangnya Pak. Di back plat ini Pak. Ada pressure gauge-nya Pak. Kita untuk mengetahui berapa isi yang di dalam ini ya. Isi yang ada di dalam tabung ini. Ini namanya pressure gauge. Kemudian di sini Pak ada yang namanya noise. Ini untuk
nanti bunyi Pak, ini bunyi kalau isinya sudah 50 bar Pak, ataupun dari yang merah ini Pak, dia akan bunyi seperti suling Pak. Ini kan noise ini itu bagian daripada ini Pak. Nah, ini ada lagi paru-paru Pak, atau diamond palep. Nah, diamond palep ini menyambungkan ke masker Pak. Nah, itu bagian ketiganya. Jadi bagian pertama tadi silinder, tabung, ada palep. Ini bagian kedua ada backplate ataupun tas untuk sandangannya, terdiri dari pressure gauge tadi Pak. Ada pressure gauge-nya Pak. Dan ada lagi di sini namanya diamond palep ataupun paru-parunya. Nah ini Pak, karena masih tekanan udara tinggi, dia ada bagian lagi Pak. Jadi dari sini tadi, karena tinggi kan nggak bisa langsung dihirup sama kita. Ada yang namanya noise Pak. Noise ini dari tinggi ke merubah ke sedang Pak, tekanan udara sedang. Nah dari sini masih sedang Pak. Dari sedang akan kita rubah ke rendah Pak. Nah makanya dia dari sini Pak merubahnya Pak. Nah kalau udah dari sini udah rendah, baru dia kembali ke sini Pak. Nah terakhir bisa kita hirup udaranya Pak, karena udah udara normal. Ini 1 bar ke sini nanti Pak. Karena dia lebih tinggi dari udara normal, jadi udara itu tidak akan masuk dari luar. Jadi kita benar-benar menghisap udara dari sini. Ini lebih segar, lebih dari udara luar Pak. Ini di CBA ini untuk isinya kan. Nah jadi ada 3 Pak tadi. Dari tekanan tinggi dia dirubah ke sedang di sini Pak. Dari sini dia ke diamond palep atau paru-paru menjadi rendah, dan baru nanti kita ini Pak, kita hirup udaranya Pak. Tapi walaupun dia rendah tetap lebih tinggi Pak daripada udara yang ada di luar, karena dia 1 bar lebih Pak. Ini balik ke sini Pak. Oke Pak, ini yang terakhir bagiannya ada masker. Masker ini Pak, ada chain stripnya Pak. Ada apa nah ini kan, ini semuanya karet-karet Pak. Ini pensilnya Pak, pensilnya untuk muka kita. Nanti kalau kita masukkan harus dikencangkan semua Pak, sehingga udara tidak masuk. Nah ini yang tadi dari sini ada diamond palep atau ke paru-parunya Pak. Jadi ini mungkin ada pantangan, tidak boleh pakai Pak. Seperti mungkin dia yang tebal jambangnya Pak, karena ada selah masuk Pak. Percuma kita ngirup udara dari sini, tapi dari luar yang beracun itu masuk Pak, karena ada rapat. Itu Pak, yang tidak boleh orang-orang yang berjenggot, berjabang itu Pak, tidak bisa pakai ini. Bisa pakai, tapi dia istilahnya percuma. Kalaupun ada 2S dari luar tak masuk, jadi dia menghirup udara dari luar juga Pak. Nah, makanya dipastikan memang tidak ini Pak, jambang tebal tuh dicukur dulu kan, makanya orang-orang itu ngeri juga Pak. Kalau kita kerja di geothermal, orang berjambang ini berjenggot, kalau kejadian payah Pak. Payah pokoknya udara dari luar yang beracun itu masuk Pak ya. Oke Pak, ini udah kami jelaskan, ada 3 tadi Pak ya. Udah paham semua, Bapak-bapak semua. Oke Pak, kalau udah paham mungkin juga teknik ini Pak. Kalau ini termasuk yang sering Pak menjadi kendala kalau kita ngambil sertifikat K3 Pak. Karena yang pertama mungkin salah cara memakainya Pak ya. Nah, ini sering kita gagal di praktek Pak. Ini masuk praktek sering, paling sering masuk praktek waktu kita ujian K3 di Migas. Nah, yang pertama yang fatal salah Pak, terbalik. Terbalik kan. Kedua mungkin juga karena kita lupa membukanya Pak. Jadi membuka pada waktu ini kita pasang, kita sesak. Ini udah kita pasang, ini belum terbuka. Jadi kita tidak ada ngirup apa-apa Pak, karena ini kedap, akhirnya kita sesak napas kan. Jadi itu sering kesalahan kalau kita untuk praktek Pak. Makanya ini paling ditakuti kalau praktek di Migas. Mending kita praktek kayak APAR kan, sound level meter, MGD lebih gampang. Ini yang paling susah kalau prakteknya Pak, karena sering kejadian. Ini ada dua cara Pak untuk kita cara pemakaiannya. Ada cara kita kayak kita ngendong tas, itu kalau kita yang masih pemula. Ada yang langsung dia Pak. Nah itu kan. Oke Pak, kita langsung praktek ya Pak ya. Ini udah paham tadi kan, ada 3 bagian, kami jelasin lagi. Ada silinder, terdiri dari paletnya Pak. Di sini ada pula yang namanya noise, untuk apa namanya suara alarm atau sulit tadi. Sini ada diamond palep atau paru-parunya. Di sini ada backplate Pak, ataupun tas sandangannya. Nah ini satu lagi pressure gauge-nya Pak. Kemudian di sini ada masker. Oke Pak, mungkin itu yang kami sampaikan. Mungkin langsung aja kita ada yang bisa praktekkan Pak Arab. Sandang biasa Pak. Sandang biasa kan? Nah, sandang biasa. Sandang biasa ini bisa, ini masuk berat Pak, model lama Pak. Tas lah ya. Sandang biasa kayak tas ya. Nah ini kalau kita memang belum ini Pak ya. Nah, kalau kita belum paham Pak, bisa langsung sambung di sini Pak. Sambungkan di sini kan Pak ya. Nah, kalau kita takutnya kalau kita nyambung telat. Nah, ini ada taruh Pak. Kita yang cara kedua lagi dulu Pak, langsung. Yang dari situ ke sini Pak. Ya, cara kedua. Terbalik gitu kan.
Lepronan kata orang gitu ya. Oke Pak, ini ada yang sistemnya dia kita yang langsung di situ ada juga Pak. Jadi tergantung kita ininya caranya. Kalau kita mau langsung itu hati-hati tapi Pak, takut terbalik kan Pak ya. Kalau model ini kita pastinya posisinya kan di atas kan. Kayak kita harus begini Pak. Beratnya. Iya beratnya nih asli. Nah, ini Pak. Ini kan harus di bawah. Ini kita setir Pak. Nah ini Pak. Iya, kayak gitu nah bang. Nah Pak. Pas posisi abang di sini tadi. Balik. Posisi abang di sini tadi. Teori kedua. Nah, biasa aja lah. Nah, cara pertama aja. Tinggi lah. Di bawah dagu Pak ya. Jadi gini dia. Di sini nanti dia. Biar tergantung dia. Pak ya, ini Pak ya. Ini nanti dikencangkan lagi Pak di sini ya Pak. Buka peran bawah ini. Peran bawah. Coba terbuka Pak ya. Itulah kita kalau langsungnya terbuka ya Pak. Tapi kalau kita sendiri enggak apa PS? buka dulu itu, ini jangan dipasang. Bentar. Kita buka dulu itu. Jangan dipasang. Ini tapi itulah, coba buka. Buka. Ada kan ada bunyi. Nah, inilah ini kalau dari sini langsung pasang. Makanya kalau kita memang baru, kita baru ini kan, kita panik. Nah, ini Pak. Ini harus dibawa ya. Apa? Ini harus dibawa. Jadi kita gantung tadi Pak. Nah, kita kan semua Pak. Nah. Jangan ada selain itu. Ini harus dipasang. Tapi kalau kita panik, saya Pak nyarinya kan. Kita pasang tadi. Nafas seperti biasa nafas. Gak usah kita tarik nafas. Jangan kita ini, jangan kita apa-apa. Santai.